Ya, kembali lagi bersama kami di Ami Channel. Kali ini saya mengundang sahabat lama saya yang sudah berpengalaman di pondok pesantren ya. Kayaknya sepertinya udah berapa lama di pondok pesantren? Eh, Sebenarnya lumayan lama sih. Tadi di pondok pesantren itu masuk tanggal 9 Juli 2009. 2009 berarti 2009 sudah sekitar 10 tahunan lah. 11 Ya, 11 tahun ya, 11 luar tahun. biasa. Karena memang 11 saya tahun. waktu itu keluar tanggal 3 November Ya, 2019 tahun oke. kemarin. 11 tahun di pondok pesantren. Oh ya, perkenalkan. Ya, ini tamu kita kali ini adalah Lalu Halawani Huda. Beliau adalah mahasiswa di Fakultas Hukum Magister Hukum UII, Universitas Islam Indonesia. Wah, luar biasa. Tapi belum mulai kuliah ya, belum aktif. Belum. Belum. Katanya sih kuliahnya mulai aktif Maret. Maret. Jadi untuk sementara Berarti waktu kita keliling-keliling Jogja aja, Oh, menikmati Ya. daerahnya yang istimewa ini. ya, kebetulan narasumber kita baru beberapa bulan menempati Jogja dan sekarang saya undang beliau untuk sedikit bercerita atau enggak sharing-sharing terkait dengan yang pasti ada keterkaitan dengan pondok pesantren gitu ya. Iya. Ya, oke. Sebelumnya berhubung beberapa hari ke depan kita akan mengikuti ataupun akan melaksanakan pilkada ya. Pilkada pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember. Ya. Mungkin boleh sedikit Saudara lalu Halawani Huda buat berbagi pandangan terkait dengan pilkada. Yang jelas pilkada ini dalam konteks keterkaitan dengan pondok pesantren. Ya. Kalau saat ini mungkin saya tidak bisa terlalu menjelaskan ya, Heeh. karena memang saya kan sekarang bukan di pesantren lagi, saya kan sudah di Jogja. Ya, Jadi tapi untuk mungkin perpolitikan tahun ini kayaknya saya masih kurang terlalu memahami, Ya. karena memang setiap itu kan ada zamannya seperti itu. ya, tapi politik sama pesantren itu sangat ini kan, sangat kental mereka. Ibaratnya keterkaitan itu sangat kental sehingga beberapa para politisi ataupun calon-calon kepala daerah, pemimpin kepala daerah atau enggak sampai bahkan kemarin Pak Prabowo datang ke pondok pesantren mana gitu di Jawa Tengah, ya kan? Buat mencari massa. Nah, sekarang gimana ini kondisi politik di pondok pesantren terkait dengan massa yang mungkin akan digadang-gadangkan untuk memilih salah satu calon kepala daerah gitu. Baik, aduh gimana ya? Saya juga masih bingung. Karena memang saya selama di pondok memang kita kan diajarkan terutama ilmu agama ya. Oh ya. Jadi di pondok kami itu yang wajib itu sekolah agamanya, artinya sekolah dinianya saja. Untuk sekolah umum itu bisa dikatakan sunnah lah. Oh, Karena oke. mengingat juga jamnya berbeda. Kalau Iya, di iya. pondok itu jamnya sekolah wajib itu pagi ya. Oh. Dari jam 7 sampai jam setengah 11 itu untuk sekolah diniyah atau sekolah agamanya untuk dalam agama. Sedangkan untuk sekolah yang umum yang seperti SMP, SMA itu biasanya kita laksanakan pada siang hari atau bisa juga dikatakan sekolah sore. Berarti dari jam 1 sampai jam setengah 5. ya. Berarti di situ emang agak gimana kehidupan di pondok itu? Emang maksudnya untuk ikut dalam kontestasi politik itu rentan atau enggak? Seperti apa? Soalnya kita lihat beberapa tokoh-tokoh itu kadang mencari massa ke pondok pesantren. Apakah memang pondok pesantren menutup diri? Atau seperti apa pandangan? Baik, untuk masalah perpolitikan ya, terutama selama kami di pondok pesantren, kami lihat sih, saya rasa itu kalau saya pribadi ya, ini pandangan saya pribadi. Kita di sana lebih memfokuskan kepada keilmuan. Keilmuan. Keilmuan, artinya keilmuan tentang
terutama tentang ilmu agama ya. Oke. Kalau tentang perpolitikan saya rasa saya tidak tahu ya kalau di atas itu mainnya seperti apa. Ya, ya, Karena ya. kita kan sebagai santri tujuannya itu adalah untuk menuntut ilmu, Ya. bukan untuk bermain politik di sana seperti itu. Oke. Agak berbeda mungkin. Maksudnya terkait yang saudara alami dengan saya lihat itu agak berbeda. Ternyata memang bukan sepenuhnya ya. Semua pondok pesantren itu ikut berpolitik ya. Saya kira itu semua pondok itu juga ikut berpolitik dalam kontes apapun gitu. Ya, gimana? Kalau itu kami bilang kurang tahu ya, karena Oke. mengingat juga kami kan cuma dari lulus SD sampai saya sarjana hukum di pesantren itu cuma satu pesantren yang saya yang saya kunjungi cuma itu di pesantren Serapis itu aja. Tidak ada di tempat yang lain seperti itu. Jadi kalau memahami tentang apakah seluruh pesantren itu berpolitik, saya rasa saya kurang paham ya. Karena tidak selamanya juga kalau saya pribadi menilai tidak selamanya juga pesantren itu berpolitik. Iya. Terutama kami kan di sana kan nyantri istilahnya kan. Iya. Jadi nyantri itu kan ada santri yang menuntut ilmu itu. Jadi terlepas itu nanti pilih siapa, kalau saya pribadi sih itu kan urusan orang-orang elit-elit di atas seperti itu. Oke. Tapi kan setelah keluar dari pondok pesantren sekarang ngambil jurusan hukum kan? Nah, yang jelas hukum itu agak ada keterkaitan dengan politik, nggak jauh beda lah dengan politik. Mungkin perbedaannya hanya terletak pada kepentingan politik itu pasti yang jelas seperti itu. Karena hukum itu kadang-kala dibuat atas kesepakatan politik, bisa dikatakan seperti itu. Lantas sekarang di daerah di Lombok ada pilkada juga kan? Ya, ada pemilihan kabupaten, pemilihan kepala daerah. Ya, kepala daerah. Tingkat kabupaten dan kota. Sekarang berapa itu? Calon kira-kira yang menurut Mas Halawani Huda ini kira-kira yang berpotensi untuk memimpin kepala daerah itu gimana? Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang politik ya, setelah saya keluar dari pondok pesantren, saya amati bahwa banyak juga para kandidat paslon itu, pasangan calon itu meminta restu kepada para kiai atau para tuan guru. Nah, itu biasanya itu juga. Ya, jadi kalau saya pribadi saya melihat bahwa para paslon ini datang kepada tokoh-tokoh agama itu hanya untuk meminta restu. Minta restu. Kalau seandainya suwun, apa namanya kalau di Jawa itu sowan. Jadi sowan mohon restu seperti itu. Dan juga saya rasa ada juga tokoh berpengaruh di sana. Saya lihat rata-rata mereka datang kepada tokoh-tokoh tuan guru itu untuk meminta restu, untuk memohon doa supaya bisa menang dalam pilkada di Lombok Tengah itu seperti itu. Tapi yakin nggak itu hanya sekedar minta restu atau apa? Karena pondok juga kan kalau saya melihat ya beberapa situasi akhir-akhir ini tuh pondok pesantren itu kadang kala kerap dijadikan sebagai alat politik atau kendaraan politik buat mencari massa, buat mencari tim-tim sukses atau enggak mencari masalah intinya di situ. Karena pondok pesantren juga banyak sekali masanya buat ibaratnya buat berkontes untuk menjadi peserta pemilu di pondok pesantren itu banyak. Ya, gitu. Kadang kan beda tuh. Kadang politik pondok pesantren dijadikan alat politik buat dukungan gitu. Nah, gimana? Apa yakin? Jadi karena memang saya juga pernah berkunjung ya pada satu tuan guru dan kami menanyakan ini gimana tuan guru, kira-kira siapa yang mau didukung di Lombok Tengah ini. Namun tuan guru itu menjawab seperti ini, saya tidak akan sebutkan namanya ya, tapi saya bahasanya beliau seperti ini. Saya saat menang, saya saat datang yang berdoa doang. Artinya siapapun yang datang ke beliau didoakan, didoakan supaya paslon ini menang. Seperti itu. Dan nanti kalau seandainya juga kalah, saya doakan juga mudah-mudahan diberikan tempat yang
baik seperti itu. Oke. Itu adalah salah satu yang saya dengar ketika kami berkunjung kepada salah satu tuan guru di sana. Artinya apa? Artinya kalau saya lihat dari konteks ini bahwa para tuan guru itu memberikan restu kepada seluruh pasangan calon dan juga beliau selalu mendoakan pasangan yang datang untuk supaya menang dan juga yang kalah nanti mudah-mudahan diberikan tempat yang lebih baik lagi seperti itu. Kurang lebih bahasanya seperti itulah yang kami dengar. Oke, berarti memang meskipun nanti dia di posisi tidak menang, Iya. tapi tetap didoakan yang terbaik. Ya, ibaratnya kayak terbaik. gitu. Terbaik. Oke, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi terkait dengan pilkada. Baik, kalau saya lihat ya, di Lombok Tengah itu memang rata-rata berpotensi untuk menjadi ketua, jadi bupati seperti itu. Ya, Kalau kita lihat dulu dari pasangan, banyak sih pasangannya, karena memang itu pasangannya ada yang dari selatan, ada yang dari tengah-tengah, ada yang katanya dari isu-isunya dari Lombok Timur, ada juga yang banyak-banyak lah istilah calon-calonnya itu. Namun setelah saya teliti dengan baik, saya rasa calon kepala daerah yang berpotensi menang itu sepertinya calon nomor 1. oh nomor 1 ini Iya. ini jangan kampanye di sini, jangan kampanye di sini. Artinya, Maksudnya, ya baik. ya, Jadi calon nomor 1 itu juga berpotensi sangat besar sekali untuk menang. Namun yang lain juga sangat berpotensi sangat besar. Oh, Seperti oke. yang nomor 2. Ya, Itu nomor 3 posisinya juga, nomor 3, iya. 4, 5 semuanya. Nomor 2 itu kan dia dari Praia sama dari Pujut. Calonnya itu. Jadi kuat, jadi di utara kuat, di selatan kuat. Ya. Nomor 3 juga seperti itu yang notabene orang NW. Ya. Jadi kalau kemarin juga saya lihat videonya Tuan Guru Bajang itu untuk menginstruksikan supaya warga NW-nya itu milih nomor 3. Nomor 4 juga sangat berpotensi ini, Ya, incumbent ya. ya. Karena kita lihat juga Fathul Nursiah. Fathul itu kan beliau adalah wakil bupati tahun kemarin dan juga beliau itu adalah ketua PCNU. Jadi sangat kuat sekali untuk memenangkan. Sedangkan untuk Nursiah itu beliau adalah sekretaris atau sekda, sekretaris daerah. Jadi sangat menguasai sekali tentang di dalam bidang di dalam Lombok Tengah ini. Begitu juga dengan calon nomor 5. Ya. Dia itu independen. Jadi tidak ada partai politik. Beliau juga memang murni dari rakyat. Ini kan juga sangat potensial sekali untuk memenangkan pilkada seperti itu. Entah nanti siapapun yang menang, kita juga doakan supaya yang menang bisa memegang amanah. Yang tidak menang, semoga diberikan tempat yang lebih baik lagi seperti itu. Oke. Ya mungkin siapa aja yang menang ataupun siapa aja yang terpilih nanti ya kan, semoga amanah dan tetap selalu mengingat dengan Ya, janji-janji yang pernah disampaikan. Kira-kira yang nanti, misalkan nanti ada yang terpilih lah, terlepas dari nomor 1, 2, 3 dan lain sebagainya itu. Harapan yang mungkin harus dilakukan oleh para calon-calon kepala daerah yang terpilih nanti, ada harapan nggak dari saudara Lalu Halawani ini? Kalau harapan kami ya jelas saya rasa setiap pemimpin itu pasti ingin memberikan yang terbaik pada rakyatnya. Karena ada kaidah yang mengatakan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah itu. Iya, itu artinya kebijakan seorang pemimpin itu kebijakan seorang pemimpin ala ra'iyati kepada warganya, kepada rakyat yang dipimpin, manutun bil maslahah, pasti akan memberikan kebijakan-kebijakan lebih baik lagi, yaitu kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan umat seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu pasti akan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Dan harapan saya juga sebagai warga di Lombok Tengah ya. Tentunya kami berharap untuk pembangunan, terutama pembangunan di daerah-daerah di Lombok Tengah karena masih banyak sekali daerah tertinggal di sana. Itu supaya bisa pembangunan itu merata. Ya. Karena kemarin kan juga kita lihat di postingan-postingan itu ada yang menanam pohon di tengah jalan itu kan. Karena itu sebagai bentuk protes. Namun kemarin saya lihat itu langsung didatangkan kerikil, berapa truk gitu langsung
langsung di Berarti berhasil dong kritik yang disampaikan. ya berhasil alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali kritik-kritik yang dilakukan oleh rakyat dan waktu itu juga langsung langsung dilaksanakan lah oleh pemerintah daerah. Namun ada juga beberapa daerah yang mengkritik, namun mungkin sampai sekarang masih belum ada bantuan seperti itu. Oke, baik, mungkin cukup sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Saudara Lalu Halawani untuk memberikan beberapa pandangan yang cukup sangat bermanfaat dan informatif ya buat para setia pendengar kita. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Sekian. Terima kasih. Sebelum saya tutup, Ya, ada. saya ingin memberikan satu kaidah juga sekali iya. lagi. Boleh. Ini untuk pemimpin yang kedepannya ya, kedepannya yang terpilih. Ada kaidah yang ini adalah prinsip warga NU. Iya. Itu kaidah yang mengatakan al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhazu bil jadidil aslah. Iya. Yaitu mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang dianggap lebih baik. Seperti itu. Itu saja. Semoga Lombok Tengah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih Saudara Lalu Halawani Huda atas wejangan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.